Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, semoga Bu. dalam keadaan yang baik-baik ya, tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Apakah semua sudah berada di Zoom ini? Sudah, Bu. Baik, akan Ibu mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi yang sebelum kita kemarin yang tentang memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi dengan kalimat yang tepat. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari itu. Pagi ini Ibu akan mengulas sedikit, kemudian nanti silakan kalian mempraktikkan dengan contoh yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, untuk yang pertama, itu kalimat sapaan yang efektif. Kalimat sapaan yang digunakan dalam berbicara itu pastinya bervariasi, tergantung pada konsep acara, seperti siapa, masa, atau hadirin. Apakah masa atau hadirin itu orang dewasa, ataukah anak-anak, ataukah orang lanjut usia. Kemudian apa acaranya? Apakah itu acara resmi, acara non-resmi, acara formal, atau maupun acara non-formal. Kemudian lihat apa tujuan dari acaranya. Tujuannya apakah untuk mengajak, atau menyampaikan suatu hal, atau menjelaskan sesuatu. Kemudian berikutnya, bagaimana tingkat pengetahuan massa atau hadirinnya. Nah, tingkat pengetahuan massa atau hadirin ini penting agar kita tidak salah atau tidak bertele-tele dalam menjelaskan agar massa atau hadirinnya itu tidak bingung. Kemudian waktu pelaksanaan acara. Nah, apakah waktunya pagi hari, siang hari, sore, ataukah malam? Itu agar kita juga memperhatikan aspek psikologis dari para hadirin yang hadir pada acara tersebut. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memperkenalkan diri atau orang lain dalam forum resmi. Perlu kita ketahui kalau dalam memperkenalkan diri atau orang lain dalam forum resmi itu wajib menyebutkan identitas dengan lengkap, meliputi nama, alamat, pekerjaan, riwayat pendidikan, atau riwayat pekerjaan, dan sebagainya. Itu utarakan secara rinci dan lengkap sesuai dengan data yang telah kita terima. Kemudian, yang kedua, menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa yang semau kita, karena itu kan forum resmi. Jadi, kita harus menggunakan bahasa yang resmi juga atau bahasa baku. Kemudian yang ketiga, menghindari pernyataan-pernyataan yang bersifat pribadi sehingga dapat menyinggung perasaan atau menimbulkan rasa malu pada orang yang sedang diperkenalkan. Nah, jangan menggunakan pernyataan yang pribadi agar kita tidak menyinggung perasaan atau menimbulkan rasa malu pada orang lain yang hadir di situ. Kemudian, cara memperkenalkan diri dan orang lain dalam forum resmi. Untuk yang pertama, yaitu lakukan secara tenang dan meyakinkan dalam suasana rileks. Dalam memperkenalkan diri, pastinya kita dihadapkan oleh banyak orang ya. Nah, untuk itu lakukan secara tenang, baik itu hati, pikiran, atau suasana, kita buat tenang dan meyakinkan dalam suasana yang rileks, tidak tergesa-gesa atau tidak seperti dikejar waktu. Kemudian yang kedua,
Gunakan kalimat-kalimat perkenalan dan ucapkan secara lancar dengan intonasi yang bervariasi. Perlu kita cermati bahwa dalam kalimat-kalimat perkenalan harus kita ucapkan secara lancar dengan intonasi yang tepat juga. Kemudian yang ketiga, tempatkan jeda secara tepat. Dalam berbicara pastinya ada jeda dan kita harus menempatkan jeda secara tepat, apalagi dalam memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain dalam forum resmi. Kemudian yang keempat, lafalkan setiap kata yang digunakan secara jelas. Hindari seperti kata-kata yang sulit untuk diucapkan agar kita dapat melafalkannya secara baik dan juga jelas dapat dipahami oleh hadirin yang hadir. Kemudian sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Mbak Dwi, silahkan. Tapi kan dikatakan kita itu harus mengetahui tingkat pengetahuan hadirin. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui tingkat pengetahuan hadirin? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Mbak. Jadi dalam mengetahui tingkat pengetahuan dari hadirin atau massa yang hadir, itu kan pastinya kita sudah diberitahu bahwa nanti yang hadir itu anak-anak, atau remaja, atau orang dewasa, atau bahkan orang yang lanjut usia. Nah, bisa kita lihat dari pendidikannya, misalnya kalau anak-anak kan cenderung SD atau SMP, itu kan tingkat kepemahaman dalam kalimat-kalimat yang baku atau tidak baku itu kan masih cukup rendah. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang jelas dan juga mudah dipahami. Nah, kalau misalnya nanti itu orang dewasa atau orang lanjut usia, pastinya mereka lebih berpengalaman dan lebih tahu jauh dari suatu kalimat-kalimat yang baku atau yang resmi. Jadi bisa menggunakan kalimat yang agak sedikit tinggi. Begitu, Mbak Dwi. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, karena agenda hari ini kita akan mempraktikkan cara perkenalan diri dan juga orang lain dalam forum resmi. Silakan untuk yang pertama, Mbak Dwi, untuk coba memperkenalkan diri dengan contoh yang sudah Ibu paparkan di PPT. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya peserta didik kelas 10, kelas SMA Tidar. Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, teater, dan pramuka. Saya pun aktif di OSIS sebagai humas. Dalam diskusi kali ini, saya berperan sebagai moderator. Selanjutnya, saya perkenalkan pembicara utama yang telah hadir di antara kita. Bapak yang duduk di samping saya ini adalah Dr. Zanuar Arianto, MPD. Bapak Zanuar dilahirkan di Soko 45 tahun yang lalu. Bapak Zanuar menamatkan S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepeserta Didikan. Bapak berhobi tenis ini akan memaparkan makalahnya yang berjudul Peserta Didik Sehat, Prestasi Meningkat. Saudara-saudara yang kami hormati, dalam seminar ini kami menghadirkan Bapak Mahendra, seorang pengajar tanaman obat, Lembaga Pengembangan Tanaman Obat di International Herbal Center atau IHC. Beliau mengajar tetap di lembaga tersebut sejak tahun 2004. Beliau dilahirkan 22 Februari 1975 di Ambon. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Patimura tahun 1998. Dalam bidang keahlian ilmu tanah, buku-buku hasil karyanya antara lain
mahkota dewa, budidaya dan pemanfaatan untuk obat, menanggulangi SARS dengan tanaman obat, dan manfaat bumbu dapur sebagai obat. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dwi sudah mencoba. Besok lagi kalau misalkan dalam berbicara, usahakan untuk mengurangi jeda-jeda seperti yang kita lakukan pada saat kita membaca ya. Kemudian kemudian selanjutnya silakan Mbak Dian Kurniasari bisa untuk membacakan. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya peserta didik kelas 10 SMA 3. Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater dan pramuka. Saya pun aktif di OSIS sebagai humas. Dalam diskusi kali ini, saya berperan sebagai moderator. Selanjutnya, saya perkenalkan pembicara utama yang telah hadir di antara kita. Bapak yang duduk di samping saya ini adalah Dr. Andes Zanuar Arianto, MPD. Bapak Zanuar dilahirkan di Solo 45 tahun yang lalu. Bapak Zanuar menamatkan S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didikan. Bapak berhobi tenis ini akan memaparkan makalahnya yang berjudul Peserta Didik Sehat Prestasi Meningkat. Saudara-saudara yang kami hormati, dalam seminar ini kami menghadirkan Bapak Mahendra, seorang pengajar tanaman obat, Lembaga Pengembangan Tanaman Obat di International Herbal Center. Beliau pengajar tetap di lembaga tersebut sejak 2004. Beliau dilahirkan 22 Februari 1975 di Ambon. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Patimura tahun 1998. Dalam bidang keahlian ilmu tanah. Buku-buku hasil karyanya antara lain Mahkota Dewa, Budidaya dan Pemanfaatan untuk Obat, Menanggulangi SARS dengan Tanaman Obat, dan Manfaat Bumbu Dapur sebagai Obat. Baik, Mbak Dian, terima kasih sudah mencoba mempraktikkan bagaimana perkenalan. Kemudian Mbak Dina Ulia bisa untuk mempraktikkan paragraf yang pertama saja bagaimana? Bisa? Tolong praktikkan yang paragraf pertama. Paragraf pertama yang dari perkenalkan sampai moderator itu ya, Bu? Iya, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Mary, saya peserta didik kelas 10 SMA Tidar. Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater dan pramuka. Saya pun aktif di OSIS sebagai humas. Dalam diskusi kali ini, saya berperan sebagai moderator. Baik, Mbak Dina, sudah bagus, sudah baik. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Dia Kumala. Mbak Dia? Hadir, Bu. Baik, bisa untuk praktikan yang paragraf ketiga, Mbak. Itu saya baca semua, Bu. Yang paragraf ketiga, Mbak. Saudara-saudara yang kami hormati, dalam seminar ini kami menghadirkan Bapak B. Mahendra, seorang pengajar ke pengembangan tanaman Nah, buku-buku hasil karyanya antara lain Mahkota Dewa, Budidaya
budaya dan pemanfaatan obat, menelaah bumbu obat. Baik, Mbak Dia, terima kasih. Sepertinya Mbak Dia ada kendala sinyal ya, suaranya agak terputus-putus. Kemudian Mbak Aliza, boleh untuk mempraktikkan yang paragraf kedua? Ya, baik, Bu. Selanjutnya saya perkenalkan pembicara utama yang telah hadir di antara kita. Bapak yang duduk di samping saya ini adalah Dr. Andes Zanuar Arianto, MPD. Bapak Zanuar dilahirkan di Solo 45 tahun yang lalu. Bapak Zanuar menamatkan S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepeserta Didikan. Bapak berhobi tenis ini akan memaparkan makalahnya yang berjudul Peserta Didik Sehat, Prestasi Meningkat. Baik, terima kasih Mbak Aliza. Sudah cukup bagus dalam mempraktikkan perkenalan ya. Baik anak-anak, dari yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, dan sudah anak-anak praktikkan dalam contoh yang Ibu paparkan. Jadi dalam berbicara, apalagi dalam memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dalam forum resmi, perlu kita ingat bahwa kita harus menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa baku, dan juga melakukan dalam intonasi dan juga jeda yang tepat, serta dalam mohon maaf ada kendala, serta dalam pertimbangan pengucapan harus benar-benar kita pahami betul-betul agar tidak ada kesalahan dalam memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dalam forum resmi, apalagi di situ hadirinya banyak dan tidak hanya 1-2 orang saja. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang menelaah dan mencari struktur dalam novel, baik itu novel bertema bebas. Jadi untuk tugas yang akan datang, silakan masing-masing dari kalian mencari novel bertema bebas, kemudian kalian baca, dan minggu depan akan disampaikan apa yang didapatkan. Nah, masing-masing nanti menyampaikan apa yang didapatkan dalam novel tersebut ya. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ini terkait tugasnya itu kita ditulis tangan atau diketik, Bu. Lalu kalau misal diketik itu filenya dalam bentuk Word atau PDF. Baik, diketik ya anak-anak, nanti diketik dalam bentuk Word dan dikumpulkan di Google Classroom kita yang nantinya akan saya buatkan ruang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, perlu kita ingat bahwa pembelajaran yang baik adalah pengalaman. Nah, pengalaman bisa kita dapatkan dengan melakukan. Jadi, kita harus banyak berlatih ya untuk mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita dalam belajar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima